Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Heriani Diah R, ibu dari 5 orang anak dan eyang dari 7 cucu. 7,5 ding, karena 1 cucu akan lahir 2 bulan lagi. Saya adalah seorang konselor menyusui, sekaligus konselor pemberian makan bayi dan anak yang sampai saat ini insya Allah selalu menjadi teman dan pendukung ibu menyusui. Tahun 2009 ketika saya diminta oleh putri saya untuk membantu dia memberikan ASI, padahal dia adalah seorang ibu bekerja. Jadilah kemudian saya mendukung setianya, mulai dari persiapan kehamilan, proses kelahirannya, inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian ASI perah selama dia bekerja, hingga akhirnya dia sukses menyusui hingga 2 tahun lebih. Saya membulatkan niat untuk menjadi konselor menyusui yang sesungguhnya dengan mengikuti pelatihan konselor menyusui di sebuah lembaga bersertifikasi WHO, UNICEF. Itu tahun 2011. Tugas saya sebagai konselor sekaligus nenek adalah mengajarkan pengasuh bayi memberikan ASI perah selama ibu bekerja tanpa menggunakan DOT dan memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Melalui pelatihan ini saya belajar banyak sekali tentang manfaat ASI, rekomendasi WHO tentang pemberian makan bayi, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu ketika menyusui, dan bagaimana peran seorang konselor menyusui dalam membantu ibu-ibu tersebut sukses menyusui. Saya mulai berkegiatan sebagai konselor menyusui. Antara lain bergabung dengan komunitas pendukung ASI dan bersama-sama mereka sejak saat itu tahun 2011 sampai saat ini bersama-sama mengkampanyekan ASI dan mendukung menyusui. Tentu saja di samping itu saya juga memberikan konseling untuk ibu-ibu yang kesulitan menyusui. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan juga penelitian-penelitian ilmiah bahwa asupan bayi terbaik di hari-hari pertama kehidupan adalah air susu ibunya agar bayi tumbuh dengan sehat, berkembang dengan sempurna dan secara maksimal baik dari kesehatan jasmani maupun mental. ASI itu menurut penelitian adalah cairan hidup. Jadi dia itu berubah setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit karena menyesuaikan kebutuhan bayinya. Manfaatnya banyak banget. Misalnya untuk bayi, ASI itu mengandung banyak zat imunitas yang menyebabkan bayi sehat, bayi tumbuh cerdas dan percaya diri. Untuk ibu sendiri, berkurangnya resiko penyakit seperti kanker payudara, diabetes mellitus, dan tentu saja ASI membuat ibu berkurang stresnya. Bagi masyarakat, ASI pun juga ada manfaatnya karena ASI itu diproduksi tanpa memerlukan emisi dan nyaris tanpa limbah. Jadi dia ramah lingkungan. Kemudian bayi yang sehat, cerdas merupakan aset bangsa di masa depan. IMD itu singkatan dari inisiasi menyusu dini, dan IMD sendiri adalah proses di mana bayi diletakkan di dada ibu segera setelah kelahiran dalam keadaan skin to skin contact, jadi bayi dan ibu juga bertelanjang dada minimal 1 jam tanpa intervensi. Nah, di dalam IMD ini suhu ibu itu adalah merupakan termoregulator. Jika bayinya kedinginan, maka suhu badan ibu akan naik 2 derajat. Jika bayinya kepanasan, maka dada ibu ini akan turun suhunya 1 derajat. Luar biasa ya. Kemudian ketika kontak kulit dengan kulit di dada ibu itu, bayi biasanya akan menjilat-jilat dada ibu. Dan di situ dia mendapatkan bakteri baik dari dada ibu yang akan melapisi saluran pernafasan, saluran pencernaannya dia.
Kemudian bayi setelah melewati masa persalinan yang panjang mungkin akan menjadi lebih tenang ketika dia berada di dada ibu. Dimulai ketika hamil, yuk cari dukungan menyusui dari orang-orang terdekat, misalnya suami itu yang nomor 1, kemudian orang tua atau saudara yang akan mendampingi selama menyusui. Kemudian cari tenaga kesehatan yang mendukung ASI dan cari fasilitas kesehatan yang juga mendukung ASI. Atau ikutan kelas menyusui, bergabung dengan komunitas peduli ASI. Untuk ibu, hindari stres. Kemudian makan dengan gizi seimbang, dan jika mengalami kesulitan menyusui, cari bantuan konselor menyusui di daerah asal. Saat ini sudah banyak konselor-konselor menyusui di setiap daerah di seluruh Indonesia. Era pandemi ini kami konselor mendapatkan masukan-masukan. Sudah ada penelitian bahwa virus tidak terdeteksi di dalam ASI walaupun ibu positif atau diduga terinfeksi. Selain itu, manfaat menyusui jauh lebih besar dibanding risiko penularan di masa pandemi ini. Jadi, menyusui di era pandemi aman. Penting untuk diketahui bahwa ASI itu mengandung zat-zat imunitas yang akan memperkuat sistem imun bayi, sehingga daya tahan tubuh menjadi lebih tinggi dan insya Allah dia dapat melawan virus-virus. Kemudian hormon oksitosin dalam kegiatan menyusui mengurangi stres pada ibu. Ibunya menjadi rileks dan kesehatan mental ibu di era pandemi ini akan terjaga. Untuk ibu yang menyusui, sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan dan diri ketika menyusui, menggunakan masker. Untuk ibu-ibu yang OTG maupun ODP, cari informasi dan protap menyusui bayi. Jadilah malaikat bagi anak-anak Anda, karena dengan menyusui, bayi tumbuh sehat, cerdas, percaya diri, dan tentu saja keluarga menjadi bahagia dan sejahtera. Untuk Eyang, Oma, dan Opung, yuk dukung anak-anak untuk menyusui bayi-bayinya. Berikan kenyamanan agar ibu menyusui tidak stres, sehingga menyusuinya lancar.